Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Sehat Bang Abdullah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bang, terkait dengan laporan dari Partai Rakyat Adil Makmur ini, di mana sejumlah menteri dilaporkan ke KPK terkait dugaan bisnis PCR. Menurut Bang Abdullah seperti apa Bang? Yang pertama bahwa soal menteri siapa yang korupsi dan siapa yang melaporkan itu ada persoalan follow up daripada bagaimana seorang pejabat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dilantik. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN ditetapkan bahwa penyelenggara negara itu wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah. Iya. Jadi kalau toh misalnya sekarang itu ada pejabat memiliki kekayaan yang tidak wajar dan seterusnya, sebenarnya secara jujur saya harus katakan bahwa itu juga merupakan satu kelemahan dari KPK. Kenapa? Karena ketika mereka melaporkan harta kekayaannya sebelum dilantik, maka Direktorat LHKPN di KPK sudah harus mengantisipasinya, yaitu harus melakukan verifikasi terhadap pejabat terkait, bagaimana harta yang diperoleh, terus kemudian sumbernya dari mana, bagaimana proses dan seterusnya. Dulu ketika masih ada KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, di mana saya salah seorang wakil ketuanya, itu sangat efektif. Sehingga kemudian KPKPN bisa berhasil mempersoalkan kekayaan Presiden Megawati waktu itu dan Jaksa Agung waktu itu, sehingga akhirnya kemudian karena dianggap KPKPN menyentuh jantung kekuasaan yaitu Presiden, maka kemudian terjadi bola liar di DPR ketika pembahasan Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, tiba-tiba nongol itu pasal yang tidak disiapkan, yaitu membubarkan KPKPN, dan kemudian KPKPN itu hanya menjadi satu direktorat di KPK sekarang ini. Nah, oleh karena itu maka ketika KPK khususnya Direktur LHKPN memeriksa, memverifikasi kekayaan seorang pejabat ketika baru dia dilantik, maka di situ sudah bisa diketahui potensi daripada pejabat itu berKKN atau tidak. Sehingga demikian maka di dalam undang-undang dikatakan sebelum, selama, dan sesudah dia harus laporkan. Jadi selama itu artinya bahwa jika terjadi perubahan harta kekayaan secara signifikan, maka pejabat itu harus segera melapor ke KPK. Apa misalnya dia tiba-tiba menjual mobil atau dia menjual rumah, itu kan harga yang signifikan mempengaruhi harta kekayaannya. Dia harus melapor ke KPK. Atau dia beli mobil baru, dia beli rumah baru, atau dia investasi saham dan sebagainya, itu harus melapor. Sehingga tidak harus menunggu sampai 5 tahun. Kalau menunggu sampai 5 tahun atau sampai kemudian terjadi seperti hari ini keributan di masyarakat, baru kemudian melaporkan, maka akibatnya adalah bahwa KPK sudah mengalami kesulitan untuk mendeteksinya, karena jangan lupa bahwa kalau pencuri pasal 263, 262 itu orang bisa mencuri sendiri. Katakanlah mencuri ayam, mencuri motor, bisa sendiri. Tapi kalau korupsi tidak bisa. Korupsi itu harus lebih dari satu orang. Apakah atasan dengan bawahan, apakah teman dengan teman, dan seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka KPK harus cepat melakukan antisipasi dan kemudian menggunakan apa yang disebut dengan pembuktian terbalik. Karena di dalam pasal 27 huruf A besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang apa yang disebut dengan gratifikasi.
gratifikasi itu adalah penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan tugas atau kewajibannya di luar gaji pokoknya, seperti itu. Kemudian dijelaskan kalau yang diterima itu 10 juta ke atas, maka kemudian dia harus buktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Jadi itu saja. KPK menggunakan pasal 27 huruf B besar itu untuk kemudian memanggil penyelenggara negara itu, kemudian suruh buktikan Anda dapat mobil ini dari mana, Anda dapat rumah ini dari mana, Anda punya saham ini dari mana, kemudian simpanan uang kemudian sekian miliar atau sekian ratus juta itu dari mana. Dengan itu maka kemudian ketika dia tidak bisa membuktikan, maka yang pertama aset atau kekayaan itu disita. Kedua, kemudian bisa diproses secara pidana untuk kemudian disidangkan. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya katakan dalam konteks ini adalah persoalan ini bermula dari bagaimana undang-undang Pilpres, undang-undang pemilu, dan undang-undang partai politik yang salah kaprah. Kita tahu bahwa di seluruh dunia ini kos politik yang tertinggi itu ada di Indonesia. Saya berikan contoh, misalnya hasil survei KPK 2019 yang lalu mengatakan bahwa bagi caleg anggota DPR RI di daerah pemilihan Pulau Jawa, kalau dia tokoh minimal 1M. Maksudnya kalau tokoh itu seperti UAS atau Agim begitu, itu minimal 1M. Kalau bukan tokoh, maka minimal 5M sampai 20M. Ada di Surabaya itu caleg itu 3M tidak terpilih. Kenapa? Karena dia sendiri. Sedangkan yang akan terpilih itu dari 5M sampai 20M itu dibiayai oleh konglomerat. Maka konglomerat itu yang akan menggunakan segala jalurnya untuk kemudian menjadikan seorang caleg itu bisa terpilih. Nah, untuk itu maka kemudian apa teknik prestasinya, apa deal antara anggota caleg itu dengan konglomerat atau pengusaha yang biayai. Yang pertama adalah bahwa melalui proyek. Jadi kalau ada proyek maka harus dikasih kepada mereka. Nah, itulah contoh COVID-19. COVID-19 itu ada proyek masker, ada proyek antigen, ada proyek vaksin, ada proyek PCR. PCR itu tadinya kan pertama awal-awal sekali itu 2020 itu kan 2 jutaan, kemudian turun menjadi 1 juta lebih, kemudian sampai 750, terakhir 450. Nah, itu proyek, dan itu harus diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang membiayai seseorang menjadi anggota DPR, DPRD, menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Nah, itulah maka kemudian apa yang terjadi dengan mantan Mensos atau Menteri Kelautan, karena mereka itu adalah aparat partai yang harus menyetor kepada partai untuk biaya partai untuk persiapan apakah pilkada, apakah pemilu, apakah pils, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka satu-satunya cara untuk menghindari hal-hal seperti ini supaya tidak berterusan, maka kemudian undang-undang Pilpres, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada itu harus diubah, yaitu kembali kepada sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa tidak ada pilpres, tidak ada pilkada, yang ada hanya pemilu. Itu sesuai dengan sila keempat yang terjadi seperti waktu zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu pemilu, kemudian kita memilih wakil kita menjadi anggota MPR, MPR itu bermusyawarah, mereka memilih presiden dan wakil presiden. Kita memilih anggota DPR tingkat 1, maka DPR tingkat 1 itu bermusyawarah memilih gubernur. Begitu juga DPR tingkat 2 memilih bupati atau wali kota. Sehingga kemudian tidak akan terjadi hal seperti yang sekarang. Kalau toh masih ada juga money politik dalam pemilihan presiden di MPR, pemilihan gubernur, bupati, wali kota di DPRD, itu bisa ditangani oleh KPK. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas, yaitu
paling tinggi ya 1.000 orang kurang lebih anggota MPR. Kalau misalnya untuk bisa melebihi daripada ketentuan 50+1 untuk memenangkan seorang capres, maka kemudian KPK hanya memantau sekitar 500-an orang itu berapa orang yang mendapat money politik seperti itu. Ini sudah fakta. 3 tahun lalu KPK tangkap 42 orang anggota DPRD Kota Malang sekaligus. Dari 42 orang ditangkap oleh KPK karena terlibat money politik. Jadi bisa ditangkap sekaligus oleh KPK. Begitu juga misalnya di DPRD tingkat 1, katakanlah provinsi yang punya anggota DPRD 75 orang. Nah, 1 orang dapat 1 M. 75 miliar oleh konglomerat 9 naga misalnya, itu tidak besar, karena mereka akan dapat proyek yang seperti COVID-19 atau PCR sekarang, mereka sudah dapat sekian triliun untuk PCR ini yang sudah sekian triliun. Nah, oleh karena itu maka kalau 70 miliar saja untuk satu pemilihan gubernur di satu provinsi, maka itu tidak punya arti bagi mereka. Nah, tapi kalau misalnya 75 orang atau 50 orang dari 75 orang itu diterima suap, KPK bisa tangkap sekaligus. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dan seluruh. Karena itu maka saya menyarankan agar supaya kalau toh ada katakanlah isu atau rencana untuk diamandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk presiden itu 3 periode dan seterusnya, maka saya menyarankan agar supaya sudah kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli, bayangkan Undang-Undang Dasar 45 asli itu disusun oleh 9 orang. 9 orang itu founder fathers, 4 orang kiai, 4 orang ulama. Kiai Haji Wahid Hasim, Haji Agus Salim, kemudian Kahar Muzakir, dan 4 orang yang lain itu adalah Muslim, meskipun bukan masuk dalam Partai Islam, dan hanya 1 yang non-Muslim. Oleh karena itu maka Undang-Undang 45 yang asli itu sudah mempertimbangkan semua aspek baik hukum Islam, hukum adat maupun hukum kebangsaan seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah begitu maka insya Allah keadaan ini bisa diperbaiki. Terakhir, rakyat itu harus punya kesadaran bahwa kalau pemimpin seperti ini itu berasal daripada rakyat sendiri. Saya ingin tutup pembicaraan kita dengan kisah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah. Maka salah seorang sahabat mengatakan, wahai Ali, ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi. Tapi ketika Anda jadi khalifah, banyak sekali unjuk rasa, banyak demonstrasi di mana-mana. Kata Ali, betul. Waktu Umar jadi khalifah, Abu Bakar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi, karena warga negaranya adalah saya. Tapi sekarang ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana, maka warga negaranya adalah sampean, Anda semua. Artinya bahwa dari dialog Ali dan sahabat ini, pemimpin itu adalah representasi dari masyarakat, dari rakyat. Jadi kalau Jokowi ini misalnya KKN, Jokowi ini membela komunis, Jokowi ini membela Cina, Jokowi ini mengeksekusi ulama dan seterusnya, tidak bisa kita salahkan Jokowi sepenuhnya, karena Jokowi itu adalah representasi dari rakyat, dari masyarakat. Sedangkan rakyat ini 85% beragama Islam. Kalau semua 85% rakyat ini beragama Islam itu memahami ajaran Islam, melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan sunnah dan Al-Quran dan sunnah, maka yang terpilih adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang profesional, dan kemudian sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, dan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 45, maka kemudian nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak itu akan ada di dalam masyarakat, sehingga mereka tidak mungkin memilih pejabat, anggota DPR, DPRD, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati seperti sekarang.
Iya. Itu barangkali komentar saya soal laporan harta kekayaan pejabat-pejabat yang tiba-tiba membengkak dalam konteks COVID-19 ini, Mas Agus. Baik, Bang Abdullah, kan kita juga melihat bahwa korupsi ini sekarang ini sudah menjadi sebuah budaya begitu ya. Dan para koruptor sudah dijatuhi hukuman oleh pihak pengadilan. Mereka dimasukkan ke penjara. Namun seperti tidak ada efek jera. Bahkan beberapa hari yang lalu wacana penerapan hukuman mati oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dianggap belum bisa menjadi solusi pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan wacana ini juga mendapat kritikan dari para pakar dan pengamat hukum di Indonesia yang menyebutkan bahwa belum tentu hukuman mati bagi seorang koruptor ini bisa memberikan efek jera. Bagaimana pendapat Bang Abdullah? Persoalan bahwa penjara tidak menimbulkan efek jera karena para narapidana korupsi, narapidana pidana umum, apakah pembunuhan, pencurian atau narkoba, itu tidak punya efek jera karena mereka hanya pindah tempat. Jadi tadinya di rumah, sekarang di penjara. Tapi fasilitas layanan yang mereka peroleh sama. Misalnya di rumah tidur di kasur, di penjara juga tidur kasur. Di rumah bisa punya HP, di penjara juga punya HP. Di rumah makan enak, di penjara juga makan enak. Di rumah ada pembantu, di penjara juga ada pembantu. Kok bisa? Bisa. Saya pernah di penjara, pernah di tahanan zaman Orde Baru. Jadi saya tahu betul itu. Bagaimana seorang narapidana yang kaya, kemudian dia minta tolong kepada petugas di penjara untuk beli rokok misalnya, katakanlah rokok harga 10.000, dia kasih 100.000, sisanya udah ambil aja, misalnya seperti itu. Jadi kita ingat waktu Tommy Soeharto di penjara di di Jawa itu, itu dia sampai bisa kemudian memberikan gaji kepada orang-orang di penjara itu. Nah, atau misalnya di Jakarta, di Cipinang, Artalita, itu dia bisa punya kamar mandi yang lux, pakai kolam, kemudian kamarnya bisa pakai AC, apa semacam, karena dia bayar kepada petugas-petugas di dalam penjara itu. Nah, oleh karena itu maka dia hanya pindah tempat. Atau Nazarudin misalnya, di dalam penjara, perusahaannya tetap jalan karena dia memberikan komando instruksi dari dalam penjara. Karena apa? Karena dia tetap punya alat komunikasi. Sehingga dengan begitu, maka dia tidak mengalami perubahan karena hanya pindah tempat. Satu. Yang kedua, orang salah memahami tentang hukuman pidana. Hukuman pidana itu kata kasarnya adalah penyiksaan. Jadi menjerakan. Artinya bahwa kalau di rumah dia tidur di kasur, maka di penjara tidak di kasur. Saya di penjara itu di lantai, kemudian cuma tikar biasa. Tadinya juga tidak tikar, tapi kemudian hanya begitu, kemudian keluarga teman-teman datang membawa tikar. Makannya antri, tidak boleh dapat makanan dari luar karena ada biaya APBN seperti itu. Nah, kemudian di dalam penjara dia lakukan pembinaan, di mana waktu saya di penjara itu semua orang harus ikut agama Islam, pengajian pembina agama Islam, yang non Muslim dan seterusnya. Nah, sehingga dengan begitu dia merasakan tentang perubahan psikologi di rumah dia disembah, dituankan, dirajakan. Di penjara dia dijadikan pembantu, dijadikan dan seterusnya. Maka kemudian terjadi efek jera seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat hukuman mati, katakanlah misalnya hukuman mati itu adalah alternatif terakhir. Bisa misalnya dengan hukuman yang dalam buku saya Jihad Memberantas Korupsi, maka kemudian kalau mau dipenjarakan, maka kemudian kita tetapkan, hakim memutuskan di Pulau Seribu. Pulau Seribu artinya tidak seribu, tapi memang banyak pulaunya.
satu narapidana itu di satu pulau. Hakim memutuskan selama 6 bulan tidak boleh dihubungi oleh keluarga siapapun kecuali petugas. Lantas dia hanya diperlengkapi dengan alat-alat karena panci, wajan, cangkul, apa segala macam untuk keperluan dia hidup sendiri. Dia tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Maka kalau dia tidak tobat dan nasuha, dia frustasi, dia kemudian mencelupkan dirinya ke dalam laut, mati dan seterusnya selesai. Tapi kalau dia tobat dan nasuha, dia akan survive sebenarnya. Nah, kemudian sebelum itu, maka kemudian putusan hakim itu mengatakan bahwa dia harus 1 bulan misalnya di Jakarta pakai baju saya koruptor, kemudian membersihkan got sepanjang Jalan Tamrin, Jalan Sudirman selama 1 bulan terus itu. Nah, baru kemudian dibawa ke Pulau Seribu. Kalau sudah lolos seperti itu, baru dipindahkan ke perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, kemudian dia kerja di sana, dia dapat hasil dari upah dia kerja itu, 75% digunakan untuk membayar ganti rugi uang negara yang dicuri, 25% untuk diri pribadi, sampai sekian tahun sampai kemudian terjadi perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku maka dia kembali ke masyarakat. Maka kemudian tidak perlu penjara. Jadi sehingga dengan begitu negara menghemat uang, tidak perlu APBN, APBD untuk penjara, baik untuk bangunannya, fasilitasnya, petugas dan seterusnya, tidak perlu. Cuma cukup hanya untuk rumah tahanan ketika masih dalam status di kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan. Begitu sudah dijatuhi hukuman, maka kemudian di Pulau Seribu, di perkebunan kelapa sawit atau di perkebunan karet seperti itu. Nah, itu satu cara. Tapi kalau kita mau terapkan misalnya katakanlah sesuai dengan pasal 29 ayat 1 ayat 2, maka kemudian hukuman mati bisa dimulai dengan potong tangan, katakanlah ditetapkan dalam undang-undang narkoba itu sekian kilo dijatuhi hukuman mati. Maka kita analogikan kalau korupsi sekian itu maka kemudian dijatuhi hukuman potong tangan kiri atau 1 jari untuk sekian M, 2 jari, 3 jari sampai 1 tangan kiri, kemudian tangan kanan dan seterusnya. Kalau itu dilakukan maka dampaknya itu luar biasa. Data-data di seluruh dunia, tingkat kriminalitas yang terendah itu di Arab Saudi. Benci kepada Arab, benci kepada Islam, benci kepada apa saja, tapi itu fakta. Survei secara ilmiah internasional. Tingkat kriminalitas yang terendah itu di Arab Saudi sekarang. Oh, ada pencurian, ada pemerkosaan, ada korupsi, tapi yang terendah itu di Arab Saudi. Karena dieksekusi, hukum Islam diperlakukan seperti itu. Nah, sehingga demikian maka saya menganggap bahwa kalau hukuman mati itu tidak menjamin karena tidak diikuti dengan proses yang benar. Hukuman mati. Nah, kalau hukuman mati itu diproses dengan cara benar, maka kemudian orang tidak akan melakukan lain seperti itu. Nah, karena itu maka kita memperbaiki sistem, memperbaiki undang-undang, dan kemudian memperbaiki sistem pendidikan kita. Itu, Mas Agus. Baik, terima kasih Bang Abdullah Hemawa atas perbincangan kita di pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.